Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aldila Rifa Febri, Relwan Effendi, dan Zulanur Syabani akan mempresentasikan materi kami yang berkaitan tentang metabolisme dan termoregulasi. Baik, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh saudari Aldila Rifa Febri. Kepada Diva, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Next slide itu. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai metabolisme. Metabolisme dalam bahasa Yunani yaitu metabolismos atau perubahan. Ada semua reaksi kimia yang terjadi di dalam organisme, termasuk yang terjadi di tingkat selular. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai kepada manusia, makhluk yang susunannya tubuhnya sangat kompleks. Next. Fungsi metabolisme. Yang pertama untuk memperoleh energi kimiawi dari degradasi sari makanan yang ke energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua itu untuk menggabungkan unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lain. Yang terakhir itu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Itu menurut Webster dan Lim tahun 2002. Faktor yang mempengaruhi metabolisme, yang pertama itu kerja, yang kedua itu kebutuhan energi untuk aktivitas sehari-hari, yang ketiga usia, keempat hormon, kelima iklim, yang keenam tidur, yang ketujuh itu malnutrisi. Ada 3 macam metode untuk mengukur metabolisme, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung selisih antara nilai energi dari semua makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dan semua ekskresi, terutama urin dan feses. Cara ini hanya akurat digunakan untuk bila tidak terjadi perubahan komposisi tubuh hewan. Yang kedua itu menghitung produksi panas total pada organisme. Metode ini sungguh akurat dalam memberikan informasi tentang bahan bakar yang digunakan, organisme yang diukur dimasukkan dalam kalorimeter. Yang ketiga itu menghitung jumlah oksigen yang digunakan oleh organisme untuk proses oksidasi dan jumlah konsumsi oksigen. Cara ini paling banyak digunakan dan mudah dilaksanakan, tetapi tentu saja tidak bisa digunakan untuk organisme anaerob, sebab meskipun konsumsi oksigen nol, bukan berarti tidak terdapat metabolisme dalam tubuh organisme tersebut. Menurut Richard dan Gordon tahun 1989. Next, selanjutnya itu kita membahas laju metabolisme. Laju metabolisme adalah jumlah total energi yang diproduksi dan dipakai oleh tubuh per satuan waktu, menurut Seeley tahun 2002. Laju metabolisme berkaitan erat dengan respirasi karena respirasi merupakan proses ekstraksi energi dari molekul makanan yang bergantung pada adanya oksigen. Secara sederhana, reaksi kimia yang terjadi dalam respirasi dapat dituliskan sebagai berikut, yang mana C6H12O6 ditambah reaksi dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah ATP atau energi. Next. Selanjutnya itu jalur metabolisme. Mempunyai peranan itu membangun molekul kompleks atau aktivitas metabolik yang kompleks dan menguraikan molekul kompleks tersebut. Jalur metabolisme dapat berlangsung secara linear, bercabang, atau membentuk suatu siklus. Dapat dilihat pada gambar. Seperti itulah reaksi jalur metabolisme. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai macam-macam metabolisme. Ada dua, yang mana itu yang pertama anabolisme, yaitu membangun reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul tertentu untuk diserap oleh sel tubuh. Penyusunan atau pembentukan molekul yang lebih kompleks dari molekul yang sederhana. Yang kedua itu ada katabolisme, itu memecah, yang mana reaksi ini menguraikan molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi, dan reaksi penguraian atau hidrolisis senyawa kompleks menjadi produk yang lebih sederhana melalui jalur biokimia. Dapat dilihat gambar mengenai metabolisme tadi. Selanjutnya itu ada proses metabolisme organisme.
Tadi kan ada dua. Kalau anabolisme itu sintesis senyawa organiknya itu ada sintesis lemak dan protein. Sedangkan katabolisme itu proses respirasi, yang mana prosesnya itu ada 3-day glikolisis, daur siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Yang pertama itu kita membahas katabolisme. Contohnya itu respirasi sel, itu merupakan salah satu contoh dari reaksi katabolisme. Pada proses respirasi dihasilkan energi yang disimpan dalam suatu ikatan kimia. Katabolisme sendiri adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Tujuan utama katabolisme ini adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Beberapa jenis reaksinya itu ada glikolisis, lipolisis, dan proteolisis. Next. Jalur metabolisme respirasi sel terlibat dalam pencernaan makanan, antara lain katabolisme karbohidrat, glikogenolisis, yaitu pengubahan glikogen menjadi glukosa, glikolisis, yaitu pengubahan glukosa menjadi asam pirufat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Selanjutnya itu jalur pentosa fosfat, itu pembentukan NADPH dari glukosa, dan yang terakhir itu katabolisme protein, hidrolisis protein menjadi asam amino. Selanjutnya yaitu proses pemungkaran ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama apabila pemungkaran suatu zat dalam lingkungan memerlukan cukup oksigen atau aerob disebut proses respirasi. Sedangkan apabila pemungkaran suatu zat dalam lingkungan tanpa memerlukan oksigen itu disebut dengan proses fermentasi. Yang pertama itu respirasi aerob, yaitu merupakan proses respirasi yang menggunakan oksigen. Secara sederhana, proses ini pada glukosa dituliskan sebagai berikut: C6H12O6 ditambah 6O2 tambah 6H2O ditambah 6CO2 ditambah energi. Nah, yang kedua, respirasi aerob ini ada mencakup transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Selanjutnya itu ada respirasi anaerob, yang mana ini mencakup fermentasi asam laktat, fermentasi, dan fermentasi etanol. Yang mana respirasi anaerob ini merupakan proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contohnya itu proses fermentasi. Berikut merupakan gambar mengenai langkah-langkah dalam proses fermentasi, yang mana ini asam laktat dan fermentasi etanol. Next. Selanjutnya itu reaksi pemungkaran glukosa sampai menjadi H2O ditambah CO2 ditambah energi. Itu melalui beberapa tahap. Yang pertama itu glikolisis, yang mana ini terjadi di sitoplasma. Glikolisis memotong satu molekul gula berkarbon 6 menjadi 2 molekul gula berkarbon 3. Hasil akhirnya berupa asam pirufat. Dan glikolisis ini hanya menghasilkan 2 produk ATP dan berlangsung sangat cepat. Pembakaran glukosa memerlukan oksigen, tetapi beberapa sel harus hidup di mana tidak ada atau tidak selalu ada oksigen. Sebagai contoh, sel ragi di dalam botol anggur yang tertutup rapat dan tidak ada oksigen. Maka ada alasan untuk percaya bahwa sel pertama di bumi kita ini hidup dalam suatu atmosfer yang tidak mengandung oksigen. Berikut gambar di samping merupakan proses dari glikolisis. Selanjutnya dikembalikan kepada. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Alila Diva Febri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zulia Nur Syahbani. Ada Saudari Zulia, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Kemudian tahap kedua dari reaksi itu siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus trikarboksilat adalah merupakan daur asam sitrat, yaitu pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Hanya ada satu ATP yang dihasilkan tiap asetil-CoA yang memasuki daur Krebs. Totalnya 2 ATP tiap glukosa. Berikut adalah gambaran dari siklus Krebs.
Selanjutnya itu dekarboksilasi oksidatif adalah tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Dilansir dari Britannica, ensiklopedia asam pirufat, hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. NADH diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi, yaitu NADH. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam pirufat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidasi disebut dengan reaksi transisi. Reaksi transisi ini berlangsung di dalam mitokondria sel makhluk hidup. Berikut adalah gambaran dari tahap dekarboksilasi oksidatif. Kedua itu anabolisme, adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi dalam proses ini energi yang diperlukan tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Anabolisme ini dibagi menjadi 3 tahapan dasar, yaitu produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Yang kedua, aktivasi senyawa-senyawa menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Dan yang ketiga itu penggunaan prekursor menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Jalur anabolisme membentuk senyawa-senyawa dari prekursor sederhana mencakup glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen dari glukosa. Kemudian gluconeogenesis, yaitu merupakan pembentukan glukosa dari senyawa organik lainnya. Kemudian jalur sintesis porfirin, jalur HMG-CoA reduktase, mengawali pembentukan kolesterol dan isoprenoid. Kemudian metabolisme sekunder, jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan maupun reproduksi, namun biasanya berfungsi sebagai ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Kemudian itu perbedaan katabolisme dan anabolisme. Menurut dari tujuannya, katabolisme bertujuan untuk memecah molekul, sedangkan anabolisme itu bertujuan untuk menyusun kembali molekul. Bahan yang digunakan pada katabolisme adalah glukosa dan oksigen, dan pada anabolisme itu digunakan adalah 6CO2 dan 6H2O. Yang dimana pada katabolisme itu menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O dan ditambah dengan 36 ATP. Kemudian pada anabolisme itu glukosa dan O2. Contohnya pada respirasi aerob, dan anabolisme contohnya pada fotosintesis. Proses metabolisme. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan karbohidrat terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil akhir dari proses pencernaan adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Metabolisme protein. Protein dalam makanan hampir sebagian besar berasal dari daging dan sayur-sayuran. Protein dicerna di lambung oleh enzim pepsin yang aktif pada pH 2 hingga 3, yaitu pada suasana asam. Pepsin mampu mencerna semua jenis protein yang berada dalam makanan. Metabolisme lemak. Pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan di lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak tersebut terjadi di dalam usus karena usus mengandung enzim lipase. Kemudian penyakit terkait metabolisme. Penyakit gangguan metabolisme dapat ditimbulkan karena kelebihan atau kekurangan zat bersangkutan. Berikut segolongan penyakit akibat gangguan metabolisme dan bersifat sistematik. Penyakit ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, gangguan metabolisme karbohidrat. Yang paling sering dijumpai adalah diabetes mellitus atau hiperglikemia, merupakan penyakit akibat gangguan metabolisme karbohidrat.
Dasar dari penyakit ini adalah defisiensi insulin. Gejala klinisnya seperti hiperglikemia, glikosuria, dapat diikuti gangguan sekunder metabolisme protein dan lemak, dapat berakhir dengan kematian. Insiden ini terbanyak terjadi pada usia 50 hingga 60 tahun. Dapat juga pada dekade pertama atau pada yang selanjutnya. Penyakit ini dapat diturunkan secara autosomal resesif dan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. B. Metabolisme protein. Jika terjadi pada pemasukan protein kurang, maka akan terjadi kekurangan kalori, asam amino, mineral, dan faktor lipotropik. Akibat yang ditimbulkan itu berupa pertumbuhan yang terganggu, pemeliharaan jaringan tubuh terganggu, pembentukan zat anti dan serum protein akan terganggu. Penderita mudah terserang penyakit infeksi, perjalanan infeksi berat, luka sukar sembuh, mudah terserang penyakit hati akibat kekurangan faktor lipotropik. C. Gangguan metabolisme lemak atau lebih sering dikenal dengan obesitas. Itu terjadi jika kalori yang didapat lebih besar daripada kalori yang dimetabolisme, atau disebut juga dengan hipometabolisme. Kategori yang dibutuhkan menurun, berat badan naik meskipun diberi makan tidak berlebihan. Lemak ditimbulkan pada jaringan subkutis, jaringan retroperitoneum, peritoneum, omentum, perikardium, dan pankreas. Obesitas memperberat beberapa penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan juga penyakit jantung. Yang kedua, selanjutnya adalah termoregulasi, yaitu merupakan proses yang melibatkan mekanisme homeostatik yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dapat dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dan panas yang dikeluarkan, menurut Broker tahun 2008. Hipotalamus yang terletak di antara hemisfer cerebral mengontrol suhu tubuh sebagaimana kerja termostat dalam rumah. Hipotalamus merupakan perubahan ringan pada suhu tubuh. Hipotalamus anterior mengontrol pengeluaran panas dan hipotalamus posterior mengontrol produksi panas. Seperti pada gambar berikut, yaitu merupakan mekanisme dari sistem terregulasi pada hipotalamus. Kedua, macam-macam suhu dalam termoregulasi. Dalam termoregulasi ada 3 suhu, yaitu yang pertama suhu inti atau core temperature. Suhu ini menggambarkan suhu organ-organ dalam seperti kepala, dada, dan abdomen, dan dipertahankan mendekati suhu 30 derajat Celcius. Suhu kulit atau cell temperature. Suhu kulit menggambarkan suhu kulit tubuh, jaringan subkutan, batang tubuh yang berfluktuasi dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kemudian suhu rata-rata atau mean body temperature. Suhu ini merupakan suhu rata-rata gabungan dari suhu inti dan suhu kulit. Selanjutnya itu mekanisme pertukaran panas dalam tubuh dan mekanisme untuk memperoleh panas. Pertukaran panas dengan lingkungan meliputi 4 proses, yaitu radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Radiasi atau elektromagnetik, di mana panas dipancarkan dari permukaan suhu yang lebih tinggi dan diabsorpsi oleh bagian yang lebih rendah suhunya. Kemudian yang kedua ada konduksi. Adapun konduksi itu perpindahan langsung energi melalui kontak fisik. Ada yang ketiga itu konveksi, merupakan hasil kehilangan panas secara konduksi ke udara yang melapisi permukaan tubuh. Dan terakhir evaporasi. Evaporasi merupakan proses dari fase cair ke uap air. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Zulianur Syabani. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu terkait termoregulasi pada hewan. Yang pertama itu ada hewan poikiloterm, itu aktivitas poikilotermis tergantung pada suhu lingkungannya. Dan sehubungan dengan itu, hewan-hewan kelompok ini tidak akan memerlukan energi terlalu besar untuk termoregulasinya. Karena laju metabolismenya juga rendah dengan sedikit atau tanpa adanya produksi panas.
Poikilotermis meregulasi suhu tubuhnya dengan mekanisme fisika hanya melalui yang A, insulasi yang sedikit memungkinkan kehilangan panas lebih cepat dan mencegah akumulasi panas yang tersimpan dalam tubuh. B, suhu tubuh di bagian dalam korobori temperatur yang diukur dari bagian rektal akan lebih rendah daripada suhu lingkungannya. Yang C, pada lingkungan yang tinggi, panas tubuh akan dikurangi melalui evaporasi. Yang D, panas suhu lingkungan yang rendah tidak ada proses regulasi spesifik untuk memproduksi panas karena tidak ada regulasi kimiawi. Next. Oke, selanjutnya Poikiloterm aquatis. Itu contohnya ikan. Regulasi termal pada Poikilotermis aquatis adalah fenomena sederhana. Pertukaran panas pada hewan aquatis sebagian besar terjadi melalui konduksi dan konveksi. Nah, contohnya ikan tadi yaitu hewan aquatis yang bernafas dan insang, di mana suhu tubuhnya dipertahankan untuk tetap sama dengan suhu lingkungan. Laju metabolismenya sangat rendah, sehingga laju pertukaran panas juga rendah. Seekor ikan yang berenang menghasilkan sejumlah panas berhubungan dengan aktivitas muskular yang dapat meningkatkan temperatur suhu secara temporer. Akan tetapi segera akan kembali sama dengan suhu lingkungannya. Hal ini terjadi karena panas tubuh yang dihasilkan dari aktivitas muskular akan segera ditransfer ke darah dan mencapai insang yang kemudian segera berhubungan dengan air. Next. Selanjutnya Poikiloterm terrestrial. Hewan-hewan Poikilotermis terrestrial menjaga suhu tubuhnya hampir sama dengan suhu lingkungan. Akan tetapi hewan terrestrial akan dihadapkan dengan fluktuasi suhu lingkungan yang lebih besar. Keseimbangan panas dari hewan-hewan tersebut lebih berhubungan dengan keseimbangan air jika dibanding dengan hewan akuatis. Contohnya di sini amfibi. Hewan vertebrata terestrial Poikilotermis seperti amfibi memiliki pola regulasi suhu yang cukup unik, di mana amfibi memiliki perubahan temperatur suhu yang spesifik sehubungan dengan lingkungannya. Kulit amfibi kendati tidak efektif untuk regulasi fisiologis, namun memberikan proteksi dalam kondisi ekstrim. Pada lingkungan yang kering dan panas, air akan hilang dari kulit melalui evaporasi. Ketika berada di darat, kulit yang basah akan berfungsi seperti termometer. Gelembung basah dan evaporasi yang konstan dari air pada kulit akan menjaga suhu tubuh berada di bawah suhu lingkungan. Next. Selanjutnya itu hewan homoterm. Kendati memiliki berbagai keterbatasan terhadap lingkungannya, namun reptil adalah kelompok vertebrata terestrial pertama yang memperlihatkan usaha awal dari homotermis dengan adanya mekanisme termoregulasi pada level awal. Burung dan mamalia menjaga suhu tubuh secara independen dan memiliki piranti-piranti termoregulasi yang efisien. Nah, pertukaran panas antara tubuh dan lingkungan diregulasi melalui pusat termoregulasi di hipotalamus yang berfungsi seperti termostat. Regulasi suhu tubuh akan dilakukan dengan cara berikut. A. Produksi panas dan kehilangan panas akan berganti secara cepat dan lancar dalam hubungannya dengan temperatur tubuh dan lingkungan. Ini adalah regulasi fisika. Sebenarnya, Zul? Ya. Oke, ini adalah regulasi fisika dari panas. Yang B, produksi panas akan diregulasi dan regulasi panas kimiawi yang dilakukan dengan mempercepat laju metabolisme tubuh ketika kebutuhan panas tubuh meningkat. Next. Nah, selanjutnya hewan heteroterm. Kelompok mamalia yang termasuk dalam kelas Prototheria dan Metatheria, misalnya Echidna, Ornithochilus, Armadillo, Opossum, dan lain, memiliki suhu tubuh yang rendah sehubungan dengan lingkungannya dan memperlihatkan kisaran yang luas dari fluktuasi temperatur dan metabolismenya. Kelompok hewan ini disebut heterotermis. Echidna memiliki temperatur tubuh 34 derajat Celcius sehubungan dengan suhu lingkungannya sebesar 35 derajat Celcius. Berkebalikan dengan homotermis, di mana jika suhu lingkungan turun, maka suhu tubuh Echidna juga akan turun. Pada burung camar laut herring, suhu dalam tubuh berkisar antara 38 sampai 41 derajat Celcius. Tetapi temperatur beberapa bagian perifer berkisar antara 6 derajat Celcius dan 13 derajat Celcius. Burung ini dapat berjalan di atas es yang bersuhu
minus 30 derajat Celcius. Tetapi jika burung camar tersebut diaklimatisasi dengan suhu laboratorium yang lebih hangat dan kemudian dibiarkan berjalan di atas es, maka kakinya akan membeku. Next. Nah, selanjutnya itu ada termoregulasi pada bayi. Selama perkembangan, embrio dikelilingi oleh lingkungan maternal pada suhu tubuh normal. Pada saat lahir, mekanisme pengaturan suhu bayi belum sepenuhnya fungsional. Bayi akan kehilangan panas dengan cepat akibat ukuran yang kecil. Sebagian konsekuensinya, bayi yang baru lahir harus dalam keadaan kering dan dibungkus. Bahkan, bayi yang lahir prematur membutuhkan alat inkubator sebagai pengatur suhu. Pada bayi, suhu tubuhnya juga kurang stabil dibanding dengan orang dewasa. Laju metabolisme menurun ketika mereka tidur dan meningkat ketika bangun. Meskipun mereka tidak dapat menggigil, namun mereka mampu meningkatkan suhu tubuh dengan cepat. Maka bayi dapat meningkatkan perolehan panas metabolisme 100% lebih cepat, sementara termogenesis non-differing pada dewasa hanya meningkatkan produksi panas sebanyak 10-12% setelah dalam periode mingguan. Dengan meningkatnya usia dan ukuran tubuh, suhu tubuh menjadi lebih stabil dan mekanisme termoregulasi jenis ini menjadi kurang penting. Next. Nah, mekanisme kehilangan panas pada bayi baru lahir terjadi melalui beberapa. Satu, radiasi. Nah, merupakan kehilangan panas yang terjadi pada saat bayi ditempatkan pada benda yang mempunyai temperatur lebih rendah daripada temperatur tubuh bayi. Contohnya bayi ditempatkan di dekat jendela yang terbuka. Yang kedua, konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Contohnya, bayi diletakkan di atas timbangan atau tempat tidur bayi tanpa alas. Selanjutnya, konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas yang terjadi pada bayi saat bayi terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin. Contohnya, angin dari kipas angin, penyejuk ruangan, tempat bersalin. Selanjutnya ada evaporasi, adalah kehilangan panas karena menguapnya cairan ketuban pada permukaan tubuh setelah bayi lahir, karena tubuh tidak segera dikeringkan. Mengatasi bayi yang mengalami hipotermia adalah dengan membersihkan cairan yang menempel pada bayi seperti darah dan air ketuban. Next. Faktor yang mempengaruhi kondisi kehilangan panas tubuh. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi kondisi kehilangan panas tubuh. Mekanisme hilangnya panas tubuh disebabkan oleh yang pertama ada radiasi. Proses kehilangan panas melalui radiasi berarti kehilangan dalam bentuk gelombang panas inframerah. Satu jenis gelombang elektromagnetik. Yang kedua, konduksi. Hanya sejumlah kecil atau sebesar 3% panas yang biasanya hilang dari tubuh melalui konduksi langsung atau kontak langsung dari permukaan tubuh ke benda-benda lain yang mempunyai suhu berbeda seperti kursi atau tempat tidur. Selanjutnya ada konveksi. Pemindahan panas dari tubuh melalui konveksi secara umum disebut kehilangan panas melalui konveksi. Tetapi panas pertama-tama harus dikonduksi ke udara dulu sebelum selanjutnya dikonveksi. Selanjutnya ada evaporasi. Bila air Oke, baik, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi sebenarnya. Oke. Yang 7, faktor yang mempengaruhi termoregulasi dan akibat dari perubahan suhu terhadap tubuh. Oke, latihan. Panas mulai menumpuk di dalam tubuh ketika mekanisme kehilangan panas tidak mampu mengatasi banyaknya produksi panas dari proses metabolisme yang kemudian akan mengarah ke peningkatan suhu tubuh. Selanjutnya ada suhu lingkungan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Prabjot SDKK, penelitian melakukan pengukuran suhu dengan melakukan kontrol terhadap suhu ruangan pengukuran, dan hasil yang didapatkan adalah terdapat perbedaan suhu yang cukup signifikan, yaitu 1 derajat Fahrenheit dengan adanya kontrol suhu ruangan. Next. Nah, yang ketiga itu ada variasi diurnal.
Tubuh mempunyai jam biologis yang dikenal dengan ritme sirkadian atau diatur oleh hipotalamus. Ritme ini dapat mempengaruhi perilaku dan pola fungsi biologis utama. Salah satunya adalah suhu tubuh. Yang keempat, umur. Suhu tubuh wanita dan pria yang berusia 60 tahun di atas lebih rendah dibandingkan suhu tubuh orang yang lebih muda. Selain itu juga toleransi mereka terhadap suhu yang ekstrem lebih terbatas. Yang kelima itu hormon. Tiroid hormon merupakan salah satu hormon yang dapat mempengaruhi suhu tubuh karena peranannya dalam mengatur tingkat metabolisme basal tubuh. Bila seseorang mengalami hipertiroidisme, maka BMR akan meningkat dan produksi panas juga akan meningkat. Next. Selanjutnya ada jenis kelamin. Pada laki-laki terdapat hormon testosteron yang tinggi. Hal ini mengakibatkan peningkatan tingkat metabolisme di dalam tubuh pada meningkatkan tingkat di dalam tubuh. Pada wanita, suhu cenderung meningkat ketika sedang menstruasi atau haid, dan ketika sedang ovulasi terjadi peningkatan suhu 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius. Pada pagi hari akibat produksi hormon progesteron. Selanjutnya itu ada kelembapan. Terjadi peningkatan sekresi keringat dan penurunan proses evaporasi pada kelembapan tinggi. Kelembapan yang ideal adalah 50-80%. 50% menunjukkan bahwa udara terisi setengah dari kapasitas maksimum air yang bisa ditampung di udara. Selanjutnya ada kafein. Peningkatan alertness oleh kafein dikaitkan dengan tingginya suhu inti tubuh. Peningkatan TC ini diakibatkan oleh vasokonstriksi dari pembuluh darah yang merupakan efek dari kafein. Sebelumnya Zul? Oke. Yang rendah dan sempit DPG, distal atau proximal skin temperature gradient, telah dilaporkan berkaitan dengan peningkatan kualitas tubuh. Next. Selanjutnya itu faktor selanjutnya adalah merokok. Merokok dapat mempengaruhi suhu tubuh, namun hal ini tergantung jumlah rokok yang dihisap per minggu. Seorang perokok berat akan mengalami perubahan terbesar dalam aliran darah perifer akibat pengaruh nitrous oxide terus-menerus. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol atau etanol mempengaruhi berbagai sistem fisiologis dalam tubuh. Alkohol kerap kali dikaitkan dengan kasus hipotermia aksidental yang dapat berlanjut hingga menimbulkan banyak kematian. Next. Oke, baik. Mungkin itu dia penyampaian materi kami dari kelompok 5 tentang metabolisme dan termoregulasi. Jika ada salah kata dan salah penyampaian, kami dari kelompok 5 mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.